Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan materi mengenai virtual memory. Sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Husnul Khotimah Putri dengan NIM 231000101. Saya Sylvia Fasya Aprilian dengan NIM 2310002. Saya Fitria Mardianti dengan NIM 2310003. Dan saya Nuzulul Laili dengan NIM 2311024. Konsep dasar virtual memory. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Selanjutnya, keuntungan virtual memory. Pertama, berkurangnya input-output yang dibutuhkan. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Kedua, berkurangnya memori yang dibutuhkan. Contoh, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Ketiga, meningkatkan respon sebagai konsekuensi dari menurunnya beban input-output dalam memori. Keempat, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari user. Selanjutnya, implementasi. Memori virtual dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Permintaan pemberian halaman atau domain paging. 2. Permintaan segmentasi atau domain segmentation. Algoritma dari permintaan segmentasi lebih kompleks, karenanya jarang diimplementasikan. Domain paging merupakan sistem paging dengan sweeping page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input atau output lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Unjuk kerja domain paging. Sebuah proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau swap ke memori menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page tidak pernah ditukar ke memori kecuali page diperlukan. Jika page diperlukan, dilakukan acuan ke page tersebut, tetapi jika acuan invalid maka dilakukan penghentian. Page yang sedang tidak ada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari backing store. Untuk membedakan antara page pada memori dengan page pada disk, digunakan valid-invalid bit. Tabel page untuk page yang berada di memori di set valid, sedangkan tabel page untuk page yang tidak sedang di memori di set invalid. Akses ke page yang di set invalid menyebabkan page fault yang menyebabkan trap ke sistem operasi. Karena status register, kode kondisi counter instruksi dari proses terinterrupt disimpan bila terjadi page fault. Proses dapat dimulai pada tempat atau status yang sama, kecuali page yang cocok sedang di memori dan sedang diakses. Page replacement. Saat terjadi page fault, maka harus diputuskan page frame di memori fisik yang harus diganti. Kinerja sistem akan baik jika page yang diganti dipilih yang tidak saling digunakan di masa datang. Jika page yang diganti sering digunakan, maka page itu akan dikembalikan secepatnya, yang berarti terjadi page fault berulang kali. Algoritma page replacement. 1. Algoritma pengganti page acak. 2. Algoritma penggantian page optimal. 3. Algoritma penggantian NRU. 4. Algoritma penggantian pivot. 5. Algoritma penggantian page modifikasi pivot. 6. Algoritma penggantian page LRU. Lalu kemudian, alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas, tetapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas.
Jumlah minimum frame per proses ditentukan oleh arsitektur di mana jumlah maksimum tergantung jumlah memori fisik yang tersedia. Jumlah minimum frame ditentukan oleh arsitektur instruction set. Bila terjadi page fault, sebelum eksekusi instruksi selesai, instruksi harus di-restart, sehingga tersedia frame yang cukup untuk membawa semua page yang berbeda di mana sembarang instruksi dapat mengacu. Dan materi terakhir yaitu tracing. Tracing adalah keadaan di mana proses sibuk untuk mengganti halaman yang dibutuhkan secara terus-menerus. Baik, sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.